Gadis itu sudah berusia 17 tahun, tetapi kakeknya masih bersikeras memandikannya. Setelah selesai, kakeknya menyelimutinya dengan handuk lalu pergi, dan baru kembali ke kamar saat gadis itu tertidur. Yang mengejutkan, kakek itu kemudian mengeluarkan pita pengukur dan mengukur tinggi badan gadis itu. Kakek itu sangat tidak sabar, karena gadis itu adalah seseorang yang ia temukan dan telah ia tunggu selama 10 tahun untuk dinikahi. Karena takut gadis itu melarikan diri, kakek itu menggenggam tangannya erat-erat saat tidur. Mereka hidup bersama di atas kapal dan saling bergantung satu sama lain. Meskipun ia tidak pernah melewati batas tertentu, kakek itu tidak pernah mengizinkan gadis itu turun dari kapal. Semakin dekat hari pernikahan, kakek itu semakin sering berlayar setiap hari. Kakek itu merasa senang, tetapi juga gelisah. Saat mengantar pelanggan, gadis itu menatap mahasiswa tersebut dengan penuh kelembutan. Karena jarang berinteraksi dengan orang lain, ia tanpa diduga melepas headphone milik mahasiswa itu dan memakainya sendiri. Pesona anak muda itu menarik perhatiannya. Namun, kakek itu melihat semuanya. Ia langsung mendekat, merobek headphone tersebut, dan dengan marah menarik gadis itu pergi. Keesokan harinya, pemuda itu diusir dari kapal. Namun sebelum pergi, ia memberikan headphone tersebut kepada gadis itu. Mereka saling tersenyum, dan pemuda itu tampak enggan berpisah. Kakek itu melihatnya dengan marah dan berharap pemuda itu segera pergi. Sejak saat itu, hati gadis itu seolah berubah. Ia sering menatap ke arah kepergian pemuda itu sambil tenggelam dalam dunia musik. Karena marah, kakek itu merebut Walkman tersebut dan melemparkannya ke laut, yang hanya dibalas dengan tatapan penuh kebencian dari gadis itu. Menyadari bahwa ia tidak bisa menunda lagi, kakek itu langsung mengeluarkan gaun pengantin pada hari itu juga. Gadis itu segera memahami maksudnya. Saat mandi, gadis itu tiba-tiba membuat keributan. Kakek itu, yang dipenuhi amarah, hanya membiarkannya. Kemudian ia memainkan busur panahnya seperti alat musik di tiang kapal. Keesokan paginya, saat kakek itu pergi, gadis itu mengambil kunci dan membuka lemari yang terkunci. Ia melihat gaun pengantin tersebut dengan penuh kerinduan. Ia mengenakannya, berdiri di haluan kapal, melihat ke kejauhan dengan teropong, dan menikmati musik dalam imajinasinya. Saat kakek itu kembali, ia menemukan gadis itu murung. Ia memberinya kalung dan menunggu reaksinya, tetapi gadis itu justru merobeknya dan melemparkannya ke tanah. Sebagai balasan, gadis itu malah mendekati seorang tamu dan bersandar di pelukannya. Kakek itu hanya bisa menahan amarahnya. Ia menarik busur panahnya, tetapi tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia menyeret gadis itu dan mengusir tamu tersebut dari kapal. Karena cemas, kakek itu diam-diam menandai kalender, menghitung hari menuju pernikahan. Gadis itu semakin murung, hingga suatu hari ia melihat sosok yang familiar dari kejauhan. Wajahnya langsung berseri-seri. Saat pemuda itu kembali naik ke kapal, gadis itu menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka menghabiskan waktu bersama, hubungan mereka terasa dekat namun tidak jelas. Saat mereka hendak berfoto, sebuah anak panah tiba-tiba melesat. Gadis itu berhenti tersenyum dan mematahkan anak panah tersebut di depan kakek itu. Kakek itu semakin merasa pernikahan harus segera dilakukan. Malam itu, saat kakek tertidur, gadis itu diam-diam pergi ke kabin pemuda itu dan masuk ke tempat tidurnya. Namun sebelum sesuatu terjadi, kakek itu datang dengan marah dan mengusir pemuda tersebut. Pemuda itu pergi sambil berkata bahwa ia akan mencari orang tua gadis itu. Ucapan itu membuat kakek semakin marah. Ia merobek kalender dan mulai mengubah tempat tidur menjadi tempat tidur ganda. Namun malam itu, badai besar datang dan kapal terguncang hebat. Keesokan harinya, pemuda itu kembali dengan poster orang hilang. Gadis itu mengambil poster itu dan setelah mengetahui masa lalunya, ia tidak bisa lagi tenang. Kakek itu marah dan menembakkan anak panah ke arah pemuda itu. Saat hendak menembak lagi, gadis itu berdiri di depan pemuda itu untuk melindunginya. Kakek itu tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, kakek mencoba memaksakan kehendaknya, tetapi gadis itu melawan dan menamparnya. Suatu hari, mesin kapal rusak. Kakek itu berusaha memperbaikinya, tetapi gagal dan malah melukai dirinya sendiri. Gadis itu datang dan menyeka darahnya. Kemudian, pemuda itu menyarankan untuk meramal nasib mereka. Kakek itu mengikat pita di pergelangan tangan gadis itu dan bersiap menembakkan panah. Namun, ia ragu-ragu. Gadis itu tetap tanpa ekspresi. Setelah itu, gadis itu membisikkan sesuatu kepada kakek, lalu pergi ke kabin. Ia tidak menghentikan pemuda itu saat ia membawanya pergi. Namun, saat perahu menjauh, kakek itu melilitkan tali ke lehernya sendiri. Tali itu semakin menegang karena jarak kedua perahu. Ia hampir mati, tetapi gadis itu menyadari dan segera memotong tali tersebut. Kakek itu selamat. Ia sebenarnya tidak berniat mati, hanya ingin membuat gadis itu tetap bersamanya. Rencananya berhasil, gadis itu merasa bersalah dan akhirnya mengalah. Keesokan harinya, gadis itu mengenakan gaun pengantin dan menikah dengan kakek tersebut, disaksikan laut dan pemuda itu. Setelah itu, kakek membawa gadis itu ke tengah laut. Ia memainkan satu lagu terakhir hingga gadis itu tertidur. Lalu ia mengarahkan panah ke arah gadis itu, namun ragu. Ia akhirnya menembakkan panah ke langit. Kemudian, kakek itu melompat ke laut. Mungkin itu satu-satunya cara agar gadis itu akan selalu mengingatnya. Saat gadis itu bangun, pemuda itu ada di sampingnya. Mereka pergi bersama, sementara kapal lama perlahan tenggelam ke laut. Gadis itu tersenyum tipis, melambaikan tangan perpisahan, dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya.